Kali ini kita akan bahas HP yang udah rilis lumayan cukup lama juga ya ini. Dan apakah iPhone 14 Pro ini di tahun 2024 layak dipakai? Sebelumnya mari kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kesayangan kalian, yaitu adalah High Tech. Punchline-nya apa? Henry ngomongin Mi Tech Tech. Gila. Bakalan ada 1000 orang yang ketawa. Kali ini bisa dibilang bukan disebut racun ya, tapi sebut racun yang bijak gitu dalam memilih dan membeli gadget sesuai kebutuhan kalian di tahun 2024. Karena ini di bulan Januari nih, awal tahun. Sedikit ada promosi juga nih ya, kalau kalian mau mengabadikan hari terindah kalian, HeyMomen melayani bisa ngebantu kalian untuk mendokumentasikan momen kalian. Kita ada foto booth, ada foto atau video prewed juga sampai hari H wedding. Bahkan kalau kalian mau gathering juga bisa nih. Kita bisa capture momen kalian di hari terindah kalian. Bisa hubungin nomor di kolom deskripsi. Untuk info lebih lanjut bisa tanya-tanya aja. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa klik subscribe untuk support kalian. Bisa buat channel ini ya semakin berkembang gitu. Saya semakin bisa punya karyawan gitu. Yaudah, langsung aja ke pembahasannya ya. Seperti biasa, Apple akan merilis iPhone di bulan September pada ya tahun-tahunan gitu. Pada iPhone 14 ini ya pihak Apple tuh merilis sekitar di tahun 2022. Kalau dipikir tuh umur HP ini udah sekitar ya hampir 1,5 tahun juga gitu kan. Dari tahun perilisannya. Tapi apakah worth it gitu di tahun 2024 awal? Ya, kalau misalkan dibilang sangat worth it. Ya, jadi gitu aja di channel High Tech ya. Bye-bye, sudah selesai reviewnya. belum. Alasan memilih iPhone 14. Ya, iPhone 14 ini dirilis di berbagai macam tipe juga ya. Ada iPhone 14 biasa, 14 Pro, 14 Plus, bahkan sampai ya yang top tier-nya itu adalah Pro Max. Dan akhirnya gue ambil iPhone 14 Pro yang storage-nya itu 128GB dengan harga second sekitar 16 jutaan. Karena HP ini juga untuk istri gue emang udah diharuskan dia update gitu ya. Sebelumnya dia pakai iPhone 7 Plus lagi, dan itu juga udah cuaks gitu. Udah parah banget ya. Dan seperti pendahulunya juga, kalau iPhone itu tuh emang banyak tipenya kan. Dari zaman 7 sampai zaman 15 ada aja embel-embel kayak Pro, Plus, Mini, sampai Pro Max gitu. Dan ya, masih banyak gimmick-gimmick lainnya. Awalnya mau ngambil iPhone 14 biasa karena ya gue orangnya sangat selektif gitu, biar kedepannya nggak kecewa, dan akhirnya malah memilih iPhone 14 Pro. Karena satu hal juga nih, gue mau nyobain ya fitur yang menurut gue tuh signifikan berubah gitu di iPhone 14 Pro, yaitu adalah Dynamic Island. Ya mungkin dari beberapa yang nonton video ini pada nanya gitu, kenapa nggak beli iPhone 15 aja bang? Kan 15 juga Dynamic Island. Barunya juga 16 jutaan bang, di storage 128GB. Sebentar nih, sumpah ya cu, nih gue ini orangnya bakalan mentingin hal yang apa yang didapat sama kebutuhan gitu. Istilah kasarnya ya kaum mendang-mending juga lah ya. Ada banyak aspek ya kenapa milih 14 Pro ketimbang 15 biasa gitu. Mungkin dari tipe ini nggak akan apple to apple juga gitu kan, karena yang satu Pro, yang satu biasa. Tapi ini dari sudut pandang gue aja nih, dan ya riset satset lah pas sampai counter HP dan memilih HP pada saat itu. Pada saat itu gue simple aja gitu, ngelihat di website Apple ada compare modelnya gitu. Nah ini tuh bisa jadi meringkas lo gimana komparasi model-model yang pengen lo beli. Misalkan kayak gue 14 sama 15, jadi bisa ngeringkas tuh dari si website si compare dari Apple ini. Dan ini gue akan ringkas beberapa alasan-alasan kenapa gue milih akhirnya 14 Pro. Kalau dari pertama itu dari layar inch ya. Pada kedua iPhone ini hampir sama gitu sebenarnya. 6,1 inch. Yang 15 juga ya 6,1 inch. Ya seperti biasa membawa layar Super Retina, ciri khas ya produk Apple gitu ya. Tapi ya terlihat kontras sekali tuh di bagian yang akan gue sebutin. iPhone 14 Pro ini tuh punya teknologi namanya ProMotion. ProMotion, bukan promosi, ProMotion gitu. Dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz. Sumpah, lu bakalan ngerasain banget gitu. Kalau ini tuh bakalan smooth ketika lu nge-scroll. Karena ya monitor di belakang itu 120 Hz. Mungkin kalau misalkan ini ya 30 Hz karena videonya 30 Hz. Tapi di iPhone 15 tuh hal ini tuh belum ada di iPhone 15 biasa.
Jadi itu bakalan jadi signifikan kalau misalkan gue ngambil 14 Pro. Dari segi build material, ya gue nggak mau bilang siapa yang menang dan siapa yang kalah gitu. Pastinya emang udah ada bedanya gitu kan. Ya kalau misalkan iPhone 14 ya masih sama gitu, masih material-material yang metal gitu. Dan ada beberapa balutan kaca gitu kayak yang di housingnya tuh, housing belakangnya tuh ada kaca. Kalau iPhone 15 ya seperti campaign-nya gitu. Kalau build material itu dibalut dengan titanium. Gitu kan. Itu yang benar-benar signifikan sebenarnya dari pendahulu-pendahulu iPhone nih. Keduanya memiliki Dynamic Island yang keren menurut gue. Ini sangat intuitif banget gitu. Berguna itu Dynamic Island, sumpah. Chipset juga masih sama, nggak beda jauh. Masih memakai A16 Bionic. Yang paling kontras juga yaitu di bagian kameranya. Kalau iPhone 14 Pro punya 3 kamera. Kalau 15 cuman 2 kamera. Iya sebenarnya dua iPhone ini juga udah bawa megapiksel yang sama gitu, 48 megapiksel di kamera utama. Dan karena gue sesimpel memutuskan kalau iPhone 14 3 kamera dan 15 cuma 2 kamera, ya jadi gue ambil yang 14 Pro. Untuk masalah baterai bisa dilihat dari compare websitenya. iPhone 14 ini ya lebih unggul daripada 15. Tapi setahu gue nih ya, ini tuh balik lagi dari si body. Baterai itu kan akan ngefitment sama si housing. Bedanya juga nggak signifikan sih, karena kalau misalkan ini playtime itu katanya lo bisa pakai 23 jam kalau iPhone 14 Pro. Kalau misalkan 15 cuma sampai 20 jam. Ya baik lagi kalau misalkan Pro kan body itu pasti akan agak lebar dikit. Kalau 15 biasa bodinya tuh akan lebih ringkes dikit. Ya mungkin itu jadi kapasitas baterai yang nggak bisa ngelebihin dan ngunggulin dari 14 Pro. Kalau iPhone 15 mungkin mau join in the club era sekarang juga ya. Kalau 15 udah pakai kabel Type-C, tapi kalau misalkan 14 ini juga masih pakai kabel Lighting. Ya enaknya kalau misalkan 15 waktu itu ngambil bisa kemana-mana tanpa khawatir gitu kan. Aduh nggak punya kabel iPhone atau kabel Lighting, ya udah pinjam aja yang sesama Android yang pakai Type-C. Jadi ya udah aman gitu. Sebenarnya ada satu keunggulan yang mungkin menurut gue ini ya minor gitu. Bagi gue yang BM dari segi filmmaking gitu kan. Salah satu YouTuber luar yaitu Michael Tobin sempat ya diomongin juga nih sama beberapa reviewer Indonesia kalau misalkan dia itu mencoba eksperimen masangin external storage SSD di sambungan ya port Type-C-nya si iPhone 15 gitu kan. Dan itu tuh langsung nyambung gitu. Jadi storage sekalian tuh ya si SSD-nya. Bagi para filmmaker mungkin ini jadi hal yang portable ya. Ini bisa jadi terobosan terbaru yang sangat signifikan dan baik gitu kan. Karena dengan kamera iPhone lu bisa ngelakuin filmmaking gitu. Apalagi kan kayak iPhone ini udah unggul dari image stabilize-nya. Menurut gue dari hal yang eksperimen dari YouTuber luar itu ya lumayan ya. Karena kalau misalkan lu ngambil gambar yang proper, lu pasti pakai yang format 4K. Tapi tenang aja, kalau misalkan lu pakai SSD ini ya, lu nggak bakalan takut kepenuhan storage gitu. Oke, sampai kesimpulannya kalau ini menurut gue ya kembali kepada kalian ya. Gue aja di tahun 2024 ini masih pakai iPhone 11 yang biasa lagi. Karena ini ya untuk istri gue gitu. Dan gue nggak mau nyesel dan kecewa dari segi fungsi dan uang yang juga dikeluarkan. Mesti ya ada feedbacknya gitu. Masih, oh gue ngeluarin uang yang agak banyak, tapi secara value kita dapet. Nggak kemahalan dan nggak kekurangan gitu kan. Jadi emang udah harus selektif lah dengan hal gadget itu. Dan lebih baiknya tuh gue beli dengan harga yang lebih terjangkau daripada mesti ya nyicil-nyicil gitu kan. Terlepas dari itu juga gue bisa menyimpulkan kalau HP ini ya masih relevan gitu. 5-7 tahun ke depannya. Untuk dokumentasi foto-foto, video-video ya ini juga udah lebih mantep gitu pakai 14. Mantap. Terima kasih istriku. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton dan stay nonton video ini. Itu adalah High Tech ya, dari awal sampai habis. Gimana kalau misalkan kalian merasa tercerahkan daripada beli 15 atau 14? Ya mungkin baik lagi ya. Kalau kalian ada budget, beli aja yang 15 Pro. Atau kalau misalkan kalian nggak mau nyicil kayak gua, beli aja second yang 14 Pro. Ya, semoga dari video ini kalian tercerahkan. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, kalian bisa tanya-tanya dan kita ngobrol-ngobrol. Dan subscribe di bawah. Channel High Tech berkembang lebih pesat. Di 2024 pokoknya saya lebih berkembang.